Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita atau pembelajaran kita tentang akidah yang sekarang sudah sampai di bab atau di pasal yang ke-6, Al-Faslus Sadis. Di pasal yang kelima, secara singkat kita ingat kembali bahwa di antara kebijakan Allah atau hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memunculkan musuh untuk para nabinya dan para walinya, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Dan ini merupakan sunnatullah, ketentuan dari Allah, dan ujian bagi kaum muslimin. Akan ada yang menghalanginya, entah itu dari golongan manusia atau dari bangsa jin. Nah, sekarang kita masuk ke Al-Faslus Sadis. Wujubut tasalluhi bil kitabi was sunnati lidahdi syubuhatil a'da'i. Wujubu kewajiban at-tasalluhi mempersenjatai bil kitabi dengan Alkitab was sunnah dan sunnah. Lidahdi untuk membungkam syubhat ya atau kerancuan al-a'da musuh. Menjadi kewajiban untuk setiap muslim agar mempersenjatai dirinya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghantam ataupun membungkam kerancuan-kerancuan musuh Islam atau musuh at-tauhid. Idza arafta dzalik, apabila kamu sudah mengetahui itu tentang pelajaran yang lalu bahwa akan ada musuh yang menghalangi dakwah kita, yang menghalangi tauhid kita. Kalau kamu sudah tahu tentang itu, wa arafta, dan kamu juga tahu anna tariqa ilallahi la budda lahu min a'da'in qa'idina alaihi ahlu fasahatin wa ilmin wa hujajin. Dan kamu tahu bahwa at-tariqa jalan ilallah menuju Allah la budda pasti lahu min a'dain untuknya dari musuh-musuh. Qa'idina alaihi, qa'idin dari kata-kata qa'ada duduk ya. Musuh yang duduk menghalangi jalan menuju Allah. Jadi mereka duduk di jalan menghalangi kita yang akan menuju kepada jalan Allah. Di antara mereka ahlu fasahatin, ahli dalam ucapan ya, mantik atau orasi ya, ahli dalam berorasi. Wa ilmin, ahli ilmu, berarti intelektual. Wa hujajin, hujah, argumen, berarti jago berdebat. Nah, ini yang akan didapati oleh seorang muslim yang bertauhid, yang ingin komitmen hijrah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, akan dihadang oleh orang-orang yang kelihatannya berilmu, pintar berdebat, dan fasih dalam mengungkapkannya. Fal wajibu alaika, maka menjadi wajib atas kamu an ta'lama. Di sini an ta'lama ya,
di buku yang ada di hadapan anak sekalian, an tata'allama, ya. Fal wajib 'alaika an tata'allama, wajib atas engkau agar atau untuk mempelajari min dinillahi, dari agama Allah, ma yasiru silahan laka, apa-apa yasiru yang akan menjadi silahan, senjata, laka untukmu, tuqabilu bihi, tuqabilu engkau akan menghadapi, bihi dengan senjata itu, haula'i syayatina, mereka para setan-setan, alladzina yang qala imamum telah diucapkan oleh imam mereka, wa muqaddimuhum dan orang yang telah mendahului mereka, orang yang lebih awal dari mereka, yaitu iblis. Ucapan iblis, li rabbika, kepada Tuhanmu azza wa jalla. Nah, ini ucapannya diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. La'aq'udanna lahum, pasti saya akan duduk untuk mereka, siratal mustaqim, jalanmu yang lurus. Jadi setan atau iblis berjanji akan duduk, dalam artian menghalangi jalan lurus yang akan menuju Allah. Itu mereka halangi supaya kita tidak tembus. Berarti supaya berada dalam jalur kesalahan terus. Tsumma la'atiyanahum, kata iblis, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka, min baini aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari sebelah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari alas sebelah kiri mereka. Wala tajidu, engkau ya Allah, kata iblis, la tajidu, tidak akan mendapati, aktsarahum syakirin, kebanyakan mereka bersyukur. Engkau ya Allah tidak akan mendapati orang-orang yang bersyukur dari manusia-manusia yang telah diganggu oleh iblis tadi. Ini janji iblis untuk menghalangi kaum muslimin, menghalangi orang yang mau istiqomah menuju jalan lurus, supaya menjadi teman-teman iblis. Maukah kita menjadi teman iblis, teman syaitan? Tentu kita tidak mau, maka harus kita lawan. Walakin, dan akan tetapi, idza aqbalta 'ala Allah, apabila engkau bertolak menuju Allah, engkau bergerak, ya, menghadap menuju Allah, wa asghaita ila hujajillah, wa asghaita, dan sengaja engkau mendengarkan, ila, kepada hujajillah, hujah-hujah Allah, argumen-argumen dan alasan dari Allah, wa bayyinatihi, dan keterangan atau penjelasan darinya, fala takhaf, maka janganlah engkau takut, wala tahzan, dan jangan engkau bersedih. Santai ya. Kalau kita betul-betul ingin menuju Allah, kalau kita ingin betul-betul ingin mendengarkan keterangan dari Allah, penjelasan dari Allah, maka jangan takut dan jangan bersedih atas tindak tanduk asyaiton dan bala tentaranya yang menghalangi kita di jalan yang lurus tadi. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 76, inna kaidasyaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu kana dha'ifa, lemah.
Ini janji dari Allah, maka jangan takut, jangan sedih. Tipu daya, makar, strategi, trik apa saja yang digunakan oleh asyaiton untuk menghalangi kita, semuanya kata Allah lemah, mudah untuk kita patahkan. Next, wal'ami, dan orang yang awam, minal muwahhidin, dari kalangan orang-orang yang bertauhid, yaglibul alfa, bisa yaglibu, mengalahkan al alfa 1000, min ulamai, dari ulamanya, haulail musyrikin, mereka orang-orang musyrikin. Satu orang awam tetapi bertauhid bisa mengalahkan 1000 orang pintarnya yang musyrikin. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat As-Saffat ayat 173. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Wa inna, dan sesungguhnya, jundana, tentara kami, lahumul ghalibun, akan memenangi. Pasti menang ya. Dan sesungguhnya tentara kami terhadap mereka al-ghalibun, pasti menang. Fa jundullahi humul ghalibun bil hujjati wal lisan. Maka tentara Allah, jundullah, mereka al-ghalibun, yang menang, bil hujjati, dengan hujjah, dengan argumentasi, dengan alasan, wal lisan, dan dengan lisan, dengan keterangan. Kama annahum al-ghalibun, sebagaimana mereka juga al-ghalibun, pernah menang, bisayfi, dengan pedang, wasinani, dan tombak. Ketika mereka menang dengan pedang dan senjata, kita menang dengan hujjah, alasan, argumentasi, dalil. Wa innamal khaufu, dan sesungguhnya ketakutan itu, al muwahhidi, terjadi pada orang yang bertauhid, alladzi, yang yasluku, berjalan, at-tariqa, atau yang berjalan melewati jalan, walaisa ma'ahu silahun, dan tidak ada bersamanya senjata. Ini yang ditakutkan oleh orang yang bertauhid, yaitu tidak mempersenjatai dirinya dengan dalil atau penjelasan dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad mannallahu ta'ala alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa qad mannallahu, dan sungguh Allah telah mengkaruniakan, ta'ala ya, alaina, atas kita atau kepada kita, bi kitabihil ladzi, dengan kitabnya yang telah Allah jadikan sebagai tibyanan, penjelas, likulli syai'in, untuk segala sesuatu, wahudan, dan petunjuk, warahmatan, dan rahmat, wabusra, dan kabar gembira, lil muslimin, untuk orang-orang yang muslim. Titik di sini, ini potongan ayat ya. Berikutnya, fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil qur'ani ma yunqiduha wa yubayyinu butlanaha. Fala ya'ti, maka tidaklah datang, sahibu batilin, pelaku kebatilan, dengan hujjah, maka tidaklah pelaku kebatilan datang dengan membawa argumentasi, membawa dalil mereka yang menyimpang, illa, kecuali, wa fil qur'ani, di dalam Al-Quran, ma yunkiduha, sudah ada jawaban yang membatalkan mereka, jawaban yang menghantam mereka, wa yubayinu, dan jawaban yang menjelaskan butlana, kebatilan mereka. Apapun strategi yang mereka atur untuk membolak-balikan ketentuan Allah Azza wa Jalla, dalam Al-Quran sudah ada bantahannya, sudah ada penjelasan untuk
membungkam mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wala yatunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Wala yatunaka bimathalin, dan tidaklah mereka datang kepadamu wahai Muhammad bimathalin, dengan permisalan. Di sini diterangkan dengan hal-hal yang ganjil seperti sebelumnya, illa kecuali ji'naka bil haqqi, kami datangkan kepadamu bil haqqi, dengan kebenaran, wa ahsana tafsira, dan dengan tafsiron, keterangan yang lebih baik. Ini ayat terdapat dalam surat Al-Furqan ya, yang ke-33. Semakin meyakinkan kita bahwa apapun kebatilan yang dikemas oleh musuh-musuh tauhid tadi, jawabannya sudah ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du al-mufassirin hadhil ayah ammatan, berkata sebagian ahli tafsir ketika menjelaskan ayat yang ini, amatan, ini sifatnya umum dalam bab apa saja, dalam permasalahan apa saja, fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil, di setiap hujjah yang didatangkan oleh ahlul batil, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maksudnya pelaku kebatilan, orang-orang yang membawa syubhat dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari zaman para sahabat, terus sampai hari kiamat nanti, itu sudah ada jawabannya, sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, dan juga Nabi terangkan dalam hadisnya yang sahih. Berikutnya Al-Faslul Sabi, pasal yang ke-7. Ya. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan singkat untuk pasal yang ke-6, bahwa wajib untuk setiap muslim mempersenjatai dirinya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan hujjah yang sangat cukup untuk membentengi diri dari serangan musuh, dari tipu daya iblis, asyaiton, dan bala tentaranya, dari golongan manusia dan dari golongan jin. Semoga kita semua dan orang-orang yang kita cintai dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan tauhidnya, dan dimasukkan ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.